Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube All Access. Ini episode pertama. Nanti rencananya kanal YouTube ini akan ngomong banyak hal, makanya kami sebut dengan istilah All Access. Nah, untuk episode pertama ini kita akan ngomongin pajak tanggal 14 Juli itu ada kita peringati Hari Perpajakan Nasional. Nah, ada banyak isu tentang pajak yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita ngomong lebih jauh, gue mau minta satu kata dari lu, Lis. Kalau misalnya lu dengar kata pajak, top of mind lu apa? Duit. Lu, Ja? Memaksa. Memaksa. Oke. Ini ada dua persepsi tentang pajak, dan ini menarik dan mungkin itu mewakili pandangan masyarakat secara umum di luar. Tapi sebelum kita ngomongin lebih jauh tentang pajak, ini kan ada case ya, kebijakan yang baru aja dikeluarin sama pemerintah DKI Jakarta tentang beberapa olahraga yang dikenai pajak gitu ya. Dan ini olahraga yang lagi digemari oleh masyarakat, mulai dari pedal, tenis, sama apa lagi gitu kan. Nanti mungkin Haris dan Eja bisa menambahkan. Tapi melihat kebijakan tentang olahraga itu dikenai pajak lebih dibanding olahraga yang lain, menurut lu apa? Chris atau Ja? Eja dulu deh. Ya, menurut gue ini langkah pemerintah ya. Bagaimana ngerti situasi, bagaimana sekarang anak muda ya di Jakarta Selatan, khususnya misalnya teman-teman Jaksel itu kan sering banget olahraga uh, pedal, sekarang lagi digandung-gandung anak muda ya. Dan ngerti pemerintah ketika lagi hype dan umumnya kalangan-kalangan menengah ke atas yang notabene ya orang-orang berduit gitu, yang kita tahu untuk pengeluaran main sekali pedal aja itu bisa 300 ribuan ke atas gitu kan. Jadi ini olahraga yang dimana menurut gue gitu kan cukup digandrungin oleh orang-orang yang menengah ke atas. Dan ini menurut gue sih kalau untuk memang buat pembangunan daerah itu oke-oke aja misalkan. Tapi sekarang orang-orang yang teman-teman yang kita bayar pajak itu pada happy nggak dengan uang pajak yang dia keluarkan gitu. Tapi yang jadi problem adalah sekarang kritiknya kenapa olahraga-olahraga tertentu yang lagi hype, padahal orang-orang yang main golf itu justru lebih premium, olahraganya lebih premium dan lebih senior gitu ketimbang anak muda ya menengah ke atas, dan lebih umumnya bapak-bapak orang tua gitu yang lebih Karena lebih banyak pemerintah yang bermain golf, jadi pemerintah kan nggak usah bayar pajak dong. Nah, mungkin itu. Tapi kan ya kebanyakan gara-gara tadi, karena alasannya, argumentasinya olahraga seperti pedal yang lagi digandrungin di Jaksel, dan anak-anak muda juga kalangan menengah ke atas yang tadi ketika dia setiap weekend bisa gitu mengeluarkan kocek 300 sampai 500 ribu gitu untuk sekali main per orang tenis dan lain sebagainya. Dan menurut gue itu ya langkah yang cerdik pemerintah gitu Too melihat. much sih, tapi too much aja. Lu kayak semua sektor lu ambilin tuh dari rakyat, ambil duit dari rakyat, ini kayak apa sih, emang nggak cukup dengan pajak-pajak yang udah ada gitu, ampe lu orang berolahraga aja lu pajakin gitu, nih negara apa sih gitu. Nah, itu yang mungkin kekhawatiran orang adalah ketika olahraga ini lagi hype, terus kemudian dihajar dengan pajak yang cukup tinggi, itu bukannya akan mematikan semangat orang ya untuk. Ya betul, dan rasa keadilannya juga, kesetaraannya tadi bilang kok golf justru nggak kena yang lebih premium ya dan lebih senior gitu yang di target atau pemain-pemainnya. Biasanya sekarang orang-orang yang baru muncul olahraga kayak tenis, pedal dan lain sebagainya itu kan baru setahun belakangan ini mulai canter. Tapi ketika tahu ada momentum ini, ya pemerintah melakukan itu yang menurut gue itu nggak setara. Maksudnya kalau mau adil semua cabang olahraga dikenakan juga dong, jangan ada kekhususan tersendiri gitu. Kenapa golf nggak Jadi ada sisi diskriminatifnya ya. Betul. Gue nggak setuju itu juga. Lo guys? Nggak setuju lah. Nggak setuju.
artinya gue nggak tahu ya, mungkin perlu riset ya, gimana respon anak-anak muda yang biasa main tenis, main pedal tentang kebijakan itu. Tapi dugaan gue ngelihat ya opini kalian berdua yang gue yakin itu mewakili anak-anak di luar sana. Dan gue yakin kalau misalnya mereka sadar dan mau mendengar opini publik, mestinya juga akan mempertimbangkan ulang nggak sih? Tapi so far menurut gue orang-orang yang main pedal tenis itu kan yang tadi gue bilang orang-orang menengah ke atas, kalangan ke atas ya, orang-orang jaksel gitu. Ya, Kenapa iya, Jaksel sih? ya karena memang itu kan Gue di Bogor ada pedal live, Nah, tapi itu awalnya pedal pop. kan terfabrikasi di medsos itu, kulturnya anak jaksel sekarang secara olahraga pedal gitu. Jadi ini berkembang gitu ya di media sosial dan ya mungkin ke daerah Bogor, ke BSD, Bintaro ya ikut-ikutan gitu kan. Tapi ya orang-orang teman-teman mungkin anak muda selama itu uang pajaknya diefektifkan untuk membangun daerah, misalkan untuk sarana fasilitas umum diperbaiki, terkait transportasi umumnya dan lain sebagainya, itu kemajuan daerah lah. Tapi itu secara happy mereka. Tapi kalau misalkan nanti uang pajak yang udah dikeluarkan tiba-tiba dikorup atau ngasih pejabat yang nggak kerja tapi cuma datang nggak jelas gitu kan. Itu Tapi yang salah rasanya target nggak membuatnya sih lu happy. mengambil apa ya? Lu menarik pajak dari kegiatan yang positif gitu, anak muda olahraga. Kenapa nggak? Kalau misalnya oke lah narik pajak dari hiburan malam itu oke. Istilahnya orang di situ ngambur-ngamburin duit, mabok-mabokan lah atau apalah, LC, LC. Kayaknya ya tidak sepositif olahraga pedal ya. Kalau olahraga masih lu tarikin duitnya, pemerintah tarikin duit, kayak Too much ya? kurang kerjaan amat sih lu gitu. Itu sih. Rekomendasi lu apa kalau dengan kebijakan itu? Lu akan minta pemerintah untuk mempertimbangkan ulang atau gimana? Atau cabut sekalian? Iya, kenapa Menpora kayak gitu nggak kasih atensi buat kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu kan harusnya kayak gitu, olahraga, kalau olahraga yang Menpora lah yang ini ya, bukan malah kok jadi pajak gitu loh. Lagian pedal kan olahraga yang baru, mestinya kenapa nggak buat berkembang gitu, cari atletnya lah. Ini kalau Difasilitasi ya lah ya. difasilitasi, kalau misalnya belum apa-apa udah dipajakin, siapa yang mau main? Begitu loh, Deza. Ya sebenarnya saya juga nggak setuju tapi ya kan. Tapi poinnya kalau tadi pertanyaannya kepada apakah di publik sana anak-anak muda tuh happy nggak? Kalau misalnya ya mungkin orang-orang kaya ya cuma 10%, mungkin bagi mereka nggak membuat mereka miskin gitu kan. Pada prinsipnya itu. Nggak, pada prinsipnya bukan soal 10% ya, tapi menurut gua ini hal yang salah aja ketika pemerintah narik pajak dari hal ya olahraga kayak gitu. Apa sih? Ya mendingan olahraga lari, jadi balik ke lari murah, meriah dan capek sih memang. murah. Iya. Outfitnya Outfit, mahal. man. Iya, tapi kan kita lari-lari di apa namanya GBK atau di taman-taman yang sekarang dibuka oleh pemerintah kan itu Entar lama-lama free kalau gitu misalnya kan. dari pedal aja ditarik pajak, kenapa nggak di GBK olahraga lari aja narik pajak? Ayo, bisa jadi dong. Mungkin. Maksudnya dari hal-hal yang kayak gitu masa sih harus ditarik pajak gitu loh? Dari pembelian outfit aja lo beli sepatu mahal kan udah ada pajaknya, ya kan? Terus lo pedal, beli alat pedalnya aja, perlengkapannya, equipmentnya lo pasti ada pajak dong. Dan itu kemungkinan masih impor dari luar tuh. Ya, Ya sekarang kalau saya sebagai warga negara dan masyarakat gitu kan, kalau misalkan pajak itu dikelola dengan baik uangnya buat pembangunan, aku sih yes gitu kan. Kalau buat bangun sekolah, tapi sudah belum? rumah sakit, Sudah gitu belum kan. itu hal itu? Ya kita bisa lihat sendiri di luar sana seperti apa ya kan. Rumah sakit banyak ngantri, sekolah orang sekarang penerimaan murid baru masih berebut kursi ya kan. Jadi uang pajak kita gimana nih? Yang Nah. salah? Hah? Yang salah siapa? Jangan salahkan. Dia curang banget. Enggak, ini kita di sofa kok. Nah, kebijakan menaikkan olahraga tertentu dalam hal ini pedal dan tenis itu menurut gua kan secara nggak langsung ingin bilang pemerintah kita kemungkinan
itu defisit pajak atau anggarannya terbatas dan karena itu kemudian pajak dinaikin lagi atau pajak dari sektor-sektor tertentu dicomot lagi gitu kan. Nah, ini memang konteks Jakarta, tapi kalau kita tarik ke yang skala yang lebih luas ya, ke Indonesia misalnya, emang pajak kita tuh berapa sih angkanya dan apakah itu cukup untuk misalnya menggerakkan ekonomi, pembangunan dan lain-lain? Ada yang punya data? Kalau buat bagi-bagi kurang mungkin ya. Bagi-bagi apa? Ya bagi-bagi aja. Bansos. Bagi-bagi kue. Oh. Silakan Nah, Mas Eja. kalau misalkan berbicara itu, memang kan negara kita ini kan apa ya, berpatokan dengan penerimaannya paling besar sektor dari pendapatan negara itu dari pajak, ya. Ketika Angkanya berapa? Tahu nggak? saya nggak Triliunan ya? triliunan lah, ratusan triliun ya gitu kan. Itu sumbangsi terbesar pendapatan negara itu dari sektor pajak ya. Pajak kan dari mana ya? Dari rakyat itu sendiri kan. Ya. Artinya ketika rakyat ogah-ogahan bayar pajak, lapor pajak dan lain sebagainya, baik secara perorangan maupun badan usaha ya kan, perusahaan kan dituntut untuk bayar pajak dan kita juga dituntut untuk bikin laporan tahunan gitu di websitenya ya kan. Jadi artinya dengan defisit APBN ya kan, ini berbicara keuangan negara, ketika penerimaannya itu minus dan bahkan kalau saya baca-baca pemberitaan dari Tempo, dari Kompas dan lain sebagainya itu kan realisasi pajak kita tuh nggak sesuai dengan target yang pemerintah. Jadi artinya ya pasti dengan anggaran yang dirancang oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan ya kan besar, sedangkan penerimaannya nggak mencapai target, otomatis defisit di situ kan. Ini sangat merugikan negara. Tapi kan harusnya pemerintah kita dengan sumber daya alam yang banyak, potensi-potensi yang hilirisasi yang sekarang lagi digandrungi oleh pemerintah ya kan, itu seharusnya udah bisa menopang APBN itu sendiri ketimbang hanya bergantung kepada pajak, yang pajak itu dari rakyat itu sendiri. Jadi, nah kalau pakai alur tadi, logika tadi kan karena penerimaan pajak nggak sesuai target, mungkin pemerintah pakai cara yang lain, sektor yang lain yang mungkin belum pernah pajak, dipajak ini dengan asumsi penerimaan pajaknya jadi nambah gitu kan. Tapi pada prinsipnya, setahu saya yang berita yang pedal tenis itu ya di kalangan-kalangan tempat-tempat tertentu. Jadi kalau yang balai warga itu ya kan nggak perlu lapangan-lapangan yang sifatnya fasilitas umum itu kan nggak perlu kena pajak. Jadi sekarang misalkan kayak kamu pedal di Kemang ya kan, di Lebak Bulus dan lain sebagainya, mungkin yang tempat-tempat tertentu yang memang menengah ke atas ya itu kena pajak. Tapi setahu saya sih itu kalau misalkan yang sarana fasilitas umum yang itu ya itu nggak masuk ke berarti pajak sih. Dia dikenakan pajak karena di mana dia mainnya gitu. Pemerintah berpikir ini mainnya di sini nih oke. Ya kan sekarang udah jadi bisnis. Di lokasi-lokasi premium. Jadi lokasi-lokasi premium itu sekarang kalau misalnya mainnya ada pedal di Jonggol gimana? Ya itu kan Jakarta, dalam ini baru usulan baru yang mau melakukan itu di Pemda DKI. Nah ngelihat potensi itu mungkin bisa jadi piloting kan. Jakarta ini bisa jadi piloting kalau misalkan DKI cuan cukup besar dari sektor itu, kenapa nggak digunakan oleh nanti pemerintah pemerintahan pusat gitu ya, mungkin akan meng-copy paste apa yang dilakukan Pemda DKI. Tapi kan balik lagi, kalau Jakarta kan itu APBD, dia larinya ke APBD sama kayak kamu bayar pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor itu bukan buat pemerintah pusat tapi ke Pemprov gitu kan. Seperti itu sih. Jadi saya rasa penting kalau misalkan Jakarta itu mau memperkuat daerahnya atau membangun daerahnya dengan baik, ya penerimaannya juga harus baik. Tapi pengelolaannya itu yang harus kita
ukur apakah uang pajak kita dikelola dengan baik atau tidak. Menurut lo udah baik atau belum Jakarta ini? Ya dengan banyak pekerjaan rumah kayak banjir, kayak macet, itu kan kalau membangun tanggul giant sea wall yang presiden juga minta bantuan dari Pemda DKI itu pasti butuh uang besar. Ya menurut saya make sense daripada Jakarta tenggelam besok, jadi anggaran itu butuh besar ya kita subsidi dari pajak untuk penerimaan APBD. Tapi secara jumlah mungkin kalau hanya fokus kita ke pedal ya, pajak pedal tenis kecil itu nggak seberapa gitu. Iya. kan. Iya, artinya ini kan untuk pajak secara umum, nggak secara spesifik yang tadi yang kita diskusikan gitu. Oke, Chris, lu sendiri bayar pajak nggak? Bayar lah, gue lebihin malah. Nah, Tapi bohong. Bayar lah. bayar. Ah. Ya itu misalnya mulai dari gaji lu di kantor pas dipotong gitu kan, yang Kan beli apa-apa. setiap gitu. pengeluaran kita kayaknya ada yang dipajakin deh. Apa sih yang nggak dipajakin ya? Kecuali lu makan kayak di warteg nggak ada pajaknya lah, ya kan? Apa belanja ada pajaknya. Apalagi ya? Ya apapun kayaknya kalau misalnya yang berkaitan dengan fasilitas ini pasti ada pajaknya. Jadi nggak mungkin orang yang namanya dia nggak bayar pajak, nggak mungkin sih. Dari kendaraan aja udah bayar pajak. Jadi semua hal dikenakan pajak. Jadi ya nggak mungkin orang nggak bayar pajak sama sekali sih. Ya, oke. Lalu nih dia nggak bayar pajak nih. Nah, lu sendiri bayar pajak aja. Nah, karena gue melek politik ya, jadi ini penting banget nih kalau kita ngomongin pajak, itu kan kita sebagai warga negara, erat kaitannya dengan politik. Jadi buat anak muda yang males berpolitik, ogah ngomongin politik, sorry bro, sis gitu kan ibaratnya. Karena kita warga negara gitu kan, dituntut dipaksa untuk bayar pajak, kita masih di Indonesia dan secara konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945 itu kan sifatnya pajak tuh memaksa warga negaranya. Jadi penting kita ngerti politik karena bagaimanapun ya kalau misalkan kita udah kerja, kita gunakan motor mobil itu kan tadi yang gue bilang kalau misalnya kita bayar pajak tahunan 5 tahunan itu kan kendaraan bermotor itu kita bayar buat pembangunan daerah. Misalkan kayak gue di Tangsel gitu kan, Samsat itu kan buat pembangunan Banten ya kan. Sekarang kalau misalkan tadi udah bagus apa belum? Sekarang aspal banyak yang rusak, bolong-bolong itu mengganggu pengendara itu sendiri ya kan, jalanan nggak beres, tapi kita selalu dituntut untuk bayar pajak gitu kan. Termasuk lu misalnya pesan di GoFood pun udah ada pajaknya kan? Iya, kita semuanya berbagai sektor ya udah kena pajak semua gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya gue nanya ke lo nih, boleh nggak sih kira-kira gue nggak males bayar pajak gitu? Bayar pajak malas atau udahlah karena pemerintah nih nggak beres yang tadi kita tahu gue bayar pajak gue bayar pajak aja setiap tahun gitu ke Samsat atau secara online maupun datang ke Samsat jalanan masih banyak yang rusak nggak di bener-benerin gitu bahkan mengganggu atau mencelakai pengendaraan lain gitu kan. Kira-kira kalau kita males-malesan bayar pajak nggak mau lah kita nunggak aja gitu loh. Pajak tuh menurut lo gimana pada? Memang ada sebagian orang yang melakukan pembangkangan publik lewat nggak bayar pajak ya, gitu ya. Gue nggak tahu apakah misalnya pajak kendaraan motor yang nggak dibayar selama puluhan tahun, bukan nggak puluhan tahun lah, beberapa tahun, yang kemudian diputihkan oleh sebagian gubernur, itu termasuk gerakan dari pembangkangan itu, atau memang dia nggak ada uang tuh si warganya. Tapi kalaupun kita mau membangkang, itu kan susah banget untuk nggak bayar pajak. Lu masuk ke Indomaret beli apa gitu kan, di teh kota atau apa, di situ udah ada pajak. Lu beli apa lagi udah ada pajak dan lain sebagainya. Jadi ya benar kata Haris tadi, kecuali lu makan di warteg yang itu nggak ada struknya, lu nggak akan dikenain pajak, walaupun si pemilik warteg akan kena pajak tuh, gitu kan. Memang jadinya kesal gitu loh, kita udah ngeluarin uang gitu ya, yang kita tahu sebagiannya dipotong untuk pajak, tapi kok malah nggak dimanfaatkan, nggak dikelola gitu loh.
perbaikan fasilitas publik dan lain-lain. Tapi gua nggak tahu apakah ada gitu kan cara lain untuk melakukan pembangkangan dengan nggak bayar pajak, karena semuanya tuh semua lini udah kena pajak. Dan pajaknya juga bukan atas kesadaran kita sendiri, tapi udah otomatis. Otomatis sudah dipotong. Itu. Dan tapi yang bingung ketika otomatis kita masih harus laporan setiap awal tahun. Nah itu kan ini PPH kan penghasilan dong. Iya, penghasilan, tabungan kita, dan penghasilan itu kan ya Pak sebenarnya kan udah dipotong lewat pemotong. Tapi kenapa yang individu itu harus laporan juga? Kenapa nggak langsung otomatis dari si pemotong pajak dalam hal ini yang memberikan upah, yang dia aja harus laporan langsung? Ya, tapi kan kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya kita mulai berarti dari orang kantor ya, pemberi gaji. Pemberi gaji kan nggak tahu kamu punya tanah berapa, asetnya kayak gitu loh. Di luar dari gaji kan itu kena pajak, kayak lo punya rumah, istilahnya lo punya apa namanya kendaraan, nggak bergerak atau atau ya. Ya. Jadi ini yang masyarakat awam literasi itu sangat kurang ya, minim terkait perpajakan. Mungkin ya orang-orang yang nggak mau belajar literasi tentang pajak, kenapa kita harus laporan pajak dan lain sebagainya, itu yang ngerasa menurut gue sih masih minim banget nih di masyarakat kita terkait itu. Ya, Jadi, karena pajak sendiri banyak ya, maksudnya nggak dikit masyarakat yang menganggap pajak itu apa ya, beban gitu dari pemerintah yang dibebankan ke masyarakat nggak sih? Banyak yang gitu, jadi kayak ngapain gue bayar pajak, hidup gue masih gini-gini aja kadang gitu. Ngapain gue bayar pajak tapi fasilitas dari negara masih gini-gini aja, kayak gitu. Contoh kayak gini BPJS, misalnya gue bayar BPJS tapi pelayanannya masih buruk, ya kan? Sama kayak pajak nggak sih, lu bayar istilahnya kendaraan, lu bayar pajak ini itu tapi jalan masih banyak yang jelek di beberapa daerah. Jadi kayak masyarakat ya kayak dibebankan, pajak tuh kayak beban aja bukan kewajiban gitu loh. kalau BPJS itu hitungnya iuran sih, iuran subsidi silang, kita iuran itu beda sama pajak, beda. Kalau pajak kan kontribusi kita memotong, kalau BPJS beda konteksnya sih. Nggak maksudnya kayak apa yang kita kasih tapi feedback buat kitanya nggak dapet gitu loh, nggak sesuai. Nah itu memang apakah uang pajak dari keringat kita, gaji kita Ya. buat membayar pejabat-pejabat yang notabene ya nggak terlalu Pejabat, aware Pejabat. gitu sama kehidupan rakyatnya, padahal sedangkan kita bayar pajak, apa sih namanya, pemerintahnya justru nyuruh kita kabur ke luar negeri ini sekarang. siapa yang nyuruh kabur? Ya banyak. Nah, isu yang juga krusial tentang pajak ini sebetulnya adalah isu pemutihan. Nah, isu pemutihan itu sebetulnya menjebak kelompok menengah. Karena pemutihan itu Pemerintah demen ngejebak gitu. siapa ngomong ya. Itu kan tadi gitu. Jadi buat pengusaha kaya itu diputihkan pajaknya. Sementara buat yang masyarakat bawah, pajaknya khususnya pajak kendaraan ya di banyak kabupaten di banyak daerah itu juga diputihkan. Sementara yang tengah ini nggak dapat apa-apa. Jadi kesannya atas di anak emaskan, bawah di anak emaskan, yang tengah itu di anak kirikan. Lu nggak sendiri nggak sih? Gue anak atas sih. Gimana Mas Eza? Ya kalau prinsipnya keadilan sih oke-oke aja. Jadi kan buat gimana ya, kayak kita ibaratkan mancing, biar umpannya itu keterima dan dirasakan ke semua orang, ya itu harus dilakukan oleh pemerintah. Apa maksudnya pemutihan itu? Iya, Mancing biar pada bayar pajak gitu. ya betul, kayak mungkin tax amnesty gitu, kayak Iya. pengampunan pajak gitu kan. Masalahnya kan setelah tax amnesty itu dilakukan, itu kan nggak ada efek apa-apa. Setelah pemutihan itu dilakukan tuh, ya pendapatan pajak tuh nggak sampai target kan. Tapi Ya kalau pemutihan misalnya ini kan, pemutihan ini tuh kan konteksnya kendaraan bermotor toh, bukan Tax amnesty ya kalau dibawa kan namanya pemutihan pemutihan pajak yang kendaraan. yang motor gitu kan terutama gitu. Tapi yang level atas kan ya tax amnesty itu yang kita sebut gitu. Itu kan sama aja sebetulnya dua kelompok ini ya, kalau kita bikin kelompok itu kan yang dapat pengampunan gitu loh. Iya. Sementara yang tengah yang
bukan yang tengah sih, yang kayak gua nih, gimana pun setiap tahun gua bayar pajak gitu loh, pajak kendaraan terutama. Tapi ketika melihat ada kepala daerah melakukan pemutihan, gimana gak kesel gitu loh. Ya, tapi kan banyak juga lo mau pemutihan kalau emang nggak punya duit. Tapi pemutihan itu prinsipnya dendanya yang Iya, itu kan buat apa memicu, ayo bayar pajaknya, iya, mumpung lo tapi dikurangi. pajak tahunannya tetap Tetap aja. bukan harus dibayar, bukannya dia diampunin secara nol, dendanya. Jadi dendanya konteks pemutihan itu dendanya Bro Enggak Irwan. lagi. Enggak, Enggak. Jadi pajak yang udah lalu udah. udah dihapus. Lo dari beli motor Serius? tahun 2000, Segitu, emang begitu. Kalau pemutihan pajak kendaraan ya di keputihan beda ya. Kirain dendanya aja gitu bukannya ya berarti ya kalau kayak gitu merasa gua nggak tahu kalau yang tech amnesty apakah begitu juga. Gua iya. tahu salah. Enggak, tax amnesty harus diakuin. Di Jadi misalnya yang tidak dilaporkan tahun lalu, misalnya tahun sebelumnya tidak dilaporkan, terus karena ada tax amnesty ya udah dilaporkan tanpa ada hal-hal yang dibebankan gitu loh. tapi dibayar nggak? Jadi bayar lah. Oh, oke. Oke. Jadi artinya untuk yang atas tetap dibayar ya, nggak diputihkan. Ya, tapi Kan ada perkara, ada hukum, ada pidananya kan kalau ketika orang nggak bayar pajak itu kan. ada denda. Nah. Kalau telat lapor pajak lagi misalnya gue telat lapor pajak nih 2 tahun nggak laporan Pernah. skip pernah. Itu langsung dapat email Nggak taat laporan. Hah? Nggak taat. Iya, banyak sibukan ya Iya, kan. iya, Jadi iya. dan kita perlu laporan kan di websitenya setiap tahun. Berarti lo komplainnya soal pajak tidak dimudahkan membayar pajak itu. Lebih tepatnya literasi ya. Jadi buat Kementerian Keuangan, buat Dirjen Pajak gitu lah. Tolonglah edukasi masyarakat tentang pajak gitu ya. Dari bahkan kalau bisa masuk kurikulum kalau emang sifatnya memaksa di perguruan tinggi itu harus ada itu karena kan perguruan tinggi dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja ya. Orang ketika literasi soal itu saya gue memang nggak mengerti paham tentang literasi pajak, kapan harus laporan di bulan apa itu PPh 25 dan lain sebagainya itu yang istilah-istilah itu sangat bagi masyarakat awam Jelimet itu lah, ngejelimet. Buat kita aja yang Iya, apalagi dengan online gitu-gitu itu kan sulit gitu lah. Gitu, gue aja tinggal di Tangsel ibaratnya dengan banyak ke dashboard di websitenya itu yang banyak banget. Menurut gue cukup ribet. Gimana teman-teman mungkin yang di luar daerah gitu kan, yang di daerah kota-kota besar aja cukup jelimet. Jadi mungkin ya literasi pajak itu harus digencarkan secara pendidikan ya. ya kalau bisa sih mulainya bukan dari kuliah ya, tapi dari SMA misalnya. Iya dari SMA gitu kan. Cara bagaimana laporan dan lain sebagainya. Ya, Tapi enggak, kalau misalnya kayak gitu nambah beban lagi sih. Udah gua harus bayar pajak, gua harus ngerti ribet. Ya mestinya ya lu sebagai penarik pajak Nah, dibuat simpel dong orang mau bayar pajak. ya, dibuat simpel. Hey, Jangan selama ini kan kita tahu kita ternyata kita bayar pajak, orang-orang yang kerja di pajak mobil-mobilnya kan Rubicon. wah, Rumah-rumahnya mewah sekali. Emang gitu ya? Daerah Pondok Indah gitu emang kan. gitu? Itu dari pajak kita di Kemplang gitu. Ya nggak ngerti itu uangnya halal atau haram atau dia sebagai konsultan ya kan, konsultan pajak padahal dia juga rangkap jabatan, dia punya sebagai Rangkap jabatan lagi musim sekarang. nah itu dia kan. Contohnya. Komisaris inilah, itulah. Nah, iya kan. Ew. Tapi kalau gue jadi dosen kira-kira jadi komisaris Jangan. Itu soal adab dan etika lo. asik. Prinsip. Jangan ngomong gitu dong. Jadi Kenapa? gue mungkin ngabdi dulu, nanti gue punya mimpi jadi komisaris mungkin bisa gitu ya. Jadi gue harus simpan mimpi-mimpi gue dan melanjutkan pengabdian gue sekarang gitu kan. Enggak masalah sih. Kalau dosen itu kan ya kalau mimpi ya jangan targetnya komisaris dong, yang Mimpi lebih basah. tinggi. Dirjen pajak gitu kan. nggak mau jadi wakil presiden. Tapi ngomong-ngomong gue pernah ditolak di STAN nih. Nggak nyampe otak gue. Oke. Jadi gimana nih kita Konklusinya?
Konklusinya lu mau bayar pajak apa enggak? Perlu apa enggak bayar pajak menurut lu? Dan Perlu sih. apakah orang bijak taat pajak? Kan ada tuh, kalau dulu tuh gue waktu lewat Orang Ciputat di pintar apa perbatasan- orang bijak sih? orang bijak apa Oh, pajak? kira pintar kalau Pajak. Nah. Mas Irwan, kamu Kalau gue sih ya seburuk apapun pengelolaan pajak di negeri kita ya. masih buruk. Ya, Ih, ya itu kan tapi kan ini kan lu alumni YIN nih, jadi pajak tuh haram atau halal sebenarnya? wah itu isunya panjang tuh. Panjang ya. Perdebatannya poinnya deh. ya tergantung lu nanya sama ustaz siapa. Oh. Kalau lu nanya Ustaz. sama Ustaz Quraish Shihab itu boleh bahkan wajib. Hmm. Tapi kalau lu tanya ke Ustaz Wahabi ya pasti dibilang haram Hmm. gitu. Bukan Wahabi jadinya. Kalau gue sih karena bukan Wahabi gue akan menganggap ya pajak ya wajib. Wajib ya. Gitu. Oke. Nah, karena itu gua sih ya tadi sebut apapun pengelolaan pajak di negara kita ya sebisa mungkin gua bayar pajak ya gua bayar pajak sih. Tapi seharusnya orang yang dapat gaji dari pajak rakyat itu harus kerja yang maksimal true. dan That's jangan true. menyusahkan rakyat. Iya. Oke, setuju? Setuju. Ya, mau nambahin dulu guys, yang bikin penjujuran untuk tambahannya, closingnya. Hey, buat Anda yang makanin uang-uang pajak rakyat, semoga Anda masuk neraka. Kalau ada